pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan perkuliahan kita diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa masing-masing, berdoa dengan baik. Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 ya, yaitu materinya adalah anggaran piutang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait anggaran piutang adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu anggaran piutang, konsep anggaran piutang, serta peran penting anggaran piutang di dalam manajemen keuangan perusahaan. Nah, nanti kita mulai dengan review sedikit tentang materi-materi sebelumnya. Jadi nanti saya akan melakukan review interaktif, games interaktif. Ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kawan-kawan tolong siapkan perangkatnya masing-masing, buka di web Kahoot ya. Nanti saya akan kasih instruksinya. Saya akan menjalankan games ini. Jadi nanti kawan-kawan menjawab pertanyaan berupa pilihan ganda. Anda akan memilih siapa yang benar, siapa yang tepat, ya. Nah, nanti setelah review interaktif ini, kita sekaligus ini ya merefresh materi-materi sebelumnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan presentasi ya, presentasi kelompok 8. Nah, setelah presentasi kita lanjutkan dengan diskusi terkait materi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang presentasi. Ini agak ini ya koneksinya. Makanya bisa dilihat di layarnya masing-masing. Dan itu ada waktunya. Jadi fokus ke layarnya masing-masing aja. Apalagi di sini ini ya. Agak caranya belum dari ya. Pertanyaannya sama. Nanti dia beri saya kasih polling. Jadi kayak gitu memang harus dibiasakan kita untuk membaca dan memahami tentang soal, konteks bacaan secara cepat. Definisi paling tepat dari anggaran dalam konteks manajemen perusahaan. Apa tadi bahasanya yang salah ya? Tadi jawabannya apa? Rencana ya. Katakan anggaran itu identik dengan kata rencana. Jadi kawan-kawan cukup cari kata kuncinya aja. Anggaran itu kan untuk sesuatu di masa yang akan datang kan, bukan untuk sekarang nih. Jadi kita kalau menganggarkan keuangan perusahaan
Sistematis itu artinya yang terdiri dari angka-angka itu disusun secara sistematis untuk periode tertentu. Angkat tangan yang salah, nggak apa-apa. Lupa. Oke. Jadi ingat kata kuncinya perencanaan kan? Kalau manajemen selalu diawali dengan perencanaan. Nah berikutnya, di antara pilihan berikut, manakah yang merupakan fungsi utama dari penyusunan anggaran? Apa tadi jawabannya? Perencanaan dan pengendalian. Kenapa sih kita membuat perencanaan? Ya karena kita membuat anggaran ya karena kita berusaha untuk merencanakan dan nanti dari perencanaan itu bisa kita menjadikan dasar sebagai pengendalian. Apakah yang realisasinya nanti sudah sesuai anggaran atau belum? Karena itu kan nanti menjadi dasar untuk pengendalian. Siapa yang salah katakannya? Oke, nanti ada aja ya jawaban yang beda ya dari yang benar yang salahnya. Oke, pertanyaan berikutnya dalam penyusunan anggaran. Perkenalkan, saya Nadine Artika Ramawati sebagai pemateri pertama dan saya Rian dari pemateri kedua. Baiklah. Nah, pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah perencanaan dinamika yang dibuat oleh perusahaan untuk memperkirakan berapa jumlah piutang yang akan timbul dari penjualan secara kredit dan memperkirakan penerimaan anggaran piutang yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman belakang. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. kan di situ sudah disebutkan kalau kebijakan penagihan yang harus itu membantu perusahaan menerima pembayaran lebih cepat. Nah, kalau penagihan yang terlalu agresif atau sering ini, apakah bisa menimbulkan kerusakan hubungan baik dengan pelanggan? Bagaimana suatu kondisi ekonomi bisa seperti inflasi yang tinggi terhadap cicilan anggaran yang besar. Dari siapa namanya? Apakah itu bisa merusak hubungan kalau terlalu agresif? Kalau menurut saya sih ya bisa. Seharusnya kayak perusahaan itu nagihnya kayak profesional gitu. Biasanya kan kalau penjualan kredit kan ada jatuh tempo tuh. Bagusnya sih kalau penagih itu kayak ketika tanggal maksudnya jatuh temponya jatuh kan kayak agresif lalu nagih terus tuh enggak. Jadi kalau menurut saya sih bisa merusak hubungan pelanggan dengan perusahaan. Ada ya. Jadi penagihan yang aktif itu maksudnya, maksud penagihan yang aktif itu seperti apa? Ada juga yang metode pembayarannya ini bisa dengan bertahap seperti itu. Nah lalu konsekuensinya piutang ini kan ada risiko ya. Jadi jangan sampai juga piutang ini terlalu besar. Karena apa? Berarti nanti harta kita kan nyangkut di situ ya. Kas kita nih, pendapatan kita nyangkut di situ. Istilahnya itu pendapatan, tapi kita belum terima duitnya kan gitu ya. Nah kalau itu terlalu besar, banyak yang macet pembayarannya, itu kan bisa mengganggu keuangan kas kita kan. Nah, jadi perusahaan juga harus mampu nih memanajemen resiko piutang ini dengan baik. Jadi mungkin sebelum sampai ke penagihan, sistemnya juga ini ya dibuat di mana nih kita memberikan piutang ke pelanggan yang seperti apa, latar belakangnya gitu kan. Seperti kita kalau meminjam ke bank itu kan syaratnya banyak ya, harus dilihat slip gajinya, dicek lagi apakah ada pinjaman di tempat lain atau tidak, dilihat kemampuan bayarnya seperti apa gitu kan. Tidak sembarang ya orang bisa ini, kecuali pinjamnya di rentenir mungkin ya, syaratnya mudah tapi bunganya mencektikan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi mungkin sebelum ke sistem penagihan, sistem pemilihan evaluasi calon
krediturnya juga kita lihat seperti apa backgroundnya, apakah ini layak untuk diberikan kemudahan pembayaran tetap atau tidak. Nah, lalu tadi ya secara aktif nih terjadwal untuk melakukan penagihan agar pelanggan jangan sampai lupa, atau dikasih lagi nih iming-iming, misalnya kalau pembayaran tepat waktu dikasih diskon, atau yang terlambat didenda gitu kan. Nah itu bisa mengurangi lah istilah. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih sekian untuk perkuliahan kita pada